Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat PNS? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, ya. Semoga sukses selalu. Baik Bapak Ibu, sahabat PNS semuanya, ada informasi, ya. Tentu saja Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Informasi mengenai wacana, ya, atau istilahnya bukan wacana tetapi gambaran, ya, yang terjadi sekarang ini, adanya kerja PNS, ya, yang mulai digantikan robot, ya, tanda petik robot. Ini buktinya. Nah, seperti apa agar Bapak Ibu sahabat PNS tidak tergantikan oleh pekerjaan robot, ya? Mari kita simak bersama, ya. Dan ini sudah dialami sebenarnya. Nah, untuk itu maka persiapkan diri Bapak Ibu sahabat PNS agar tidak digantikan kerjaannya, ya, pekerjaannya itu oleh robot-robot, ya. Nah, baik, robot-robot ini seperti apa dan mengapa bisa menggantikan kerja PNS? Mari kita simak bersama, ya Bapak Ibu. Semoga ini tidak terjadi, dengan syarat Bapak Ibu mengikuti, ya, perkembangan teknologi. Baik, mari kita simak bersama. Kerja PNS mulai digantikan robot. Ini buktinya. Nah, mari kita simak bersama. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas memastikan pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara CASN 2024. Hal ini telah disampaikan Anas kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di istana beberapa waktu lalu. Anas mengungkapkan CASN 2024 akan fokus mencari lebih banyak fresh graduate, ya, dengan kemampuan digital yang baik. Hal ini mengingat pemerintah ke depannya akan terus mendorong digitalisasi dalam kepegawaian negara. Nantinya Anas mencontohkan sebanyak 600 PNS, ya, yang pensiun hanya akan digantikan dengan 200 orang. Nah, berarti 400, ya, yang kosong ini hanya digantikan, ya. 600 ini hanya digantikan 200 orang, berarti ada 400 yang tidak diganti. Nah, ini kemungkinan diganti oleh robot, ya. Hal ini karena sebagian pekerjaan telah dilakukan secara digital. Nah, ini artinya dilakukan secara digital, ya. Jadi tanpa kehadiran manusia, tetapi ini oleh teknologi, ya, digital. Kondisi ini menurutnya terjadi di Kementerian Keuangan. Nah, ini ada di Kementerian Keuangan. Soalnya di Kementerian Keuangan ini digitalisasinya sangat pesat, sangat maju. Kita sudah lapor kepada Presiden di istana untuk menghitung terkait talenta digital yang ada di kementerian lembaga, karena itu bisa menjadi obat, ya. Karena misalnya di satu kementerian keuangan yang pensiun 600 cuma diganti 200. Karena sebagian kerjanya dengan digital, ya, digitalisasi katanya. Saat ditemui media dikutip Jumat 2023. Wacana penggantian PNS dengan robot sudah sering kita dengar atau baca di media beberapa waktu belakangan ini. Mungkin bukan secara literal seorang PNS akan digantikan oleh robot seperti yang ada dalam film-film, ya. Jadi bukan robot yang berupa rangkaian besi yang sistem komputerisasi itu, ya. Robot dalam wacana ini mungkin lebih kepada model pelayanan publik.
berbasis teknologi informasi, utamanya Artificial Intelligence atau AI ya. AI ya. Atau dalam ininya AI ya. Artificial Intelligence. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan dari perubahan model pelayanan publik tersebut adalah adanya tuntutan dan ekspektasi pelayanan publik yang tepat dan profesional. Untuk mendukung hal ini, ya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja ASN, perubahan jabatan administratif menjadi fungsional, serta pembangunan SDM dan infrastruktur, simplifikasi regulasi serta transformasi ekonomi ya. Secara sekilas mungkin kita akan mengira bahwa dengan menggantikan PNS dengan robot, maka negara dapat menghemat anggaran untuk membayar gaji PNS yang jumlahnya sudah mencapai 3,9 juta orang menurut data BKN tahun 2022. Lalu, seiring dengan semakin berkurangnya atau menyusutnya jumlah PNS, muncul wacana mengenai kiamat PNS, tanda petik ya. Dalam menanggapi wacana tersebut, setidaknya kita dapat melihat dari beberapa perspektif ya, seperti kesiapan SDM, isu keamanan data, dan kesiapan infrastruktur digital, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah perspektif regulasi dan perubahan mindset. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya kita harus mempersiapkan seperti ini semuanya ya. Kesiapan SDM sumber daya manusia ya merupakan faktor kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Secanggih apapun mesin atau teknologi dirancang, sejatinya SDM lah yang memegang peranan penting di dalamnya, mulai dari desain rancang bangun hingga bahasa pemrogramannya. Dengan adanya pergeseran pola kerja, simplifikasi proses bisnis atau produksi, serta kemajuan teknologi informasi, toh nyatanya tidak mengurangi secara keseluruhan peran dari manusia dalam setiap proses tersebut. Demikian halnya yang terjadi dalam sektor pemerintahan. Pelayanan publik saat ini masih didominasi oleh SDM. Kehadiran berbagai aplikasi atau IT untuk percepatan pelayanan publik sebagaimana disebutkan di atas masih memerlukan SDM pada beberapa level pekerjaan, baik dari sisi teknis maupun dalam hal pembuatan keputusan serta kebijakan dan regulasi. Berikutnya mengenai kesiapan SDM, mungkin kita dapat mengamati fenomena generasi muda di negeri ini. Saat ini banyak generasi muda kita yang lebih asik dengan dunianya sendiri, dunia maya. Bermain game online ya, bermain game online, media sosial dan sederet fasilitas internet mungkin dapat melalaikan mereka. Bonus demografi yang sudah sering dibahas mungkin hanya sekedar menjadi wacana semata. Memang saat ini kita masih relatif menjadi objek dan konsumen dari produk teknologi dan budaya dari luar. Tidak ada yang salah memang, namun bukankah akan lebih hebat jika generasi muda kita lah yang menjadi para kreator dan pemain di industri teknologi itu? Setiap tantangan justru seringkali menghadirkan peluang. Nah, ya, demikian halnya dengan kemajuan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan tentu harus disikapi dengan bijak, baik oleh para generasi muda maupun oleh para pemangku kepentingan di segenap sektor di negeri ini.
Perubahan yang cepat sejatinya membutuhkan SDM unggul dan berkualitas. Karena bagaimanapun SDM adalah aset terbesar dari setiap kemajuan suatu bangsa. Keamanan data dan infrastruktur digital, kebocoran data telah menjadi fenomena baru belakangan ini. Ketika seorang hacker yang mengidentifikasi dirinya sebagai Bjorka berhasil menghebohkan seantero negeri dengan membocorkan data-data penting beberapa tokoh negeri. Jika ditarik ke belakang, ternyata kisah kebocoran data tidak hanya terjadi kali ini saja. Dikatakan bahwa setidaknya telah terjadi 4 kali kebocoran data dari situs pemerintah, yaitu situs Polri, situs Seskap, KPAI, dan situs BIN ya. Lalu pada tahun 2021 juga kita dihebohkan dengan berita mengenai kebocoran data EKTP di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pertahanan cyber pemerintah masih relatif lemah. Sebuah ironi ya dan kisah miris tentunya, karena sebetulnya data-data pribadi pengguna di internet adalah sebuah data penting yang sudah seharusnya dilindungi. Contoh lain dari fenomena kebocoran data ini adalah masih maraknya modus penipuan yang menggunakan data nomor handphone, SMS ya, dan sebagainya ya. Nah, dukungan regulasi faktor yang tak kalah penting ya, yang juga harus dilakukan ada pada aspek pemerintahan adalah dukungan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dirancang seharusnya dapat lebih visioner, melihat jauh ke depan dan tidak lagi hanya bersifat sektoral. Bukan berarti kita harus membuat peraturan yang mencakup segala bidang dalam satu saja undang-undang, misalnya tetap lebih kepada perspektif regulasi yang holistik dan agile. Nah, ketika terjadi perubahan yang cepat dalam kemajuan teknologi informasi, jangan sampai kita hanya penonton saja. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu kita cukup aktif dalam pengembangan kendaraan listrik. Namun entah kenapa kreasi dan inovasi dari sekelompok anak muda cerdas dan potensial di negeri ini seolah-olah dihambat oleh regulasi. Padahal belakangan ini justru para produsen kendaraan dunia sedang gencar-gencarnya memproduksi kendaraan elektrik. Nah, kita tidak perlu pesimis ya ketika wacana PNS akan diganti dengan robot telah bergulir. Pelayanan publik yang nantinya semakin canggih sudah mudah dan cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi perlu disikapi dengan baik. Kita perlu melihat hal ini sebagai sebuah potensi, peluang, dan tantangan. Dalam hal pelayanan publik yang semakin canggih, diperlukan pula mindset PNS yang berjiwa melayani melalui profesional dan berintegritas. PNS juga dituntut untuk selalu aktif mengembangkan dirinya, aktif belajar hal-hal baru, serta tidak terpaku pada pekerjaan klerikal semata. Namun, Menpan RB mengatakan ada pekerjaan yang tidak bisa digantikan ya dengan mesin, contohnya adalah pekerjaan terkait dengan perlindungan saksi DLPSK. Dalam kesempatan ini, Anas mengungkapkan arah kebijakan penentuan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, yakni guru, tenaga kesehatan. Proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, instansi daerah, dan lulusan sekolah kedinasan. Pemerataan guru di daerah 3T ya, terluar, terdepan, tertinggal menjadi salah satu fokusnya. Pemerintah juga akan memberikan afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa terakomodir ya. Nah,
Demikian ya Bapak Ibu sahabat PNS, tidak perlu khawatir ya bahwa pekerjaannya akan digantikan dengan robot. Itu adalah sebagai satu bentuk dorongan ya, bahwa Bapak Ibu sahabat PNS semuanya harus selalu update dengan teknologi ya, dengan teknologi informasi terutama, karena kita adalah pelayan publik, maka kita mesti meningkatkan pelayanannya ya, agar cepat dan akurat ya, dan semoga ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaiknya. Terima kasih Bapak Ibu sahabat PNS telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga mendapatkan gambaran yang positif ya, dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa meningkat dan bisa lebih dari robot ya. Baik, jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke buku-buku lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.